warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu. Kalian tahu apa yang Ibu bawa? Ya, ini adalah bola yang mungkin kalian sering bermain dengan benda ini di rumah. Ketika Ibu tadi melakukan dribbling bola, yaitu menjatuhkan bola kemudian memantul-mantulkan, coba siapa yang tahu apa yang membuat bola ini bisa bergerak kemudian jatuh ke bawah dan ke atas lagi atau memantul ke atas lagi? Coba perhatikan dari tangan Ibu, ada ototnya di sini bekerja menghasilkan gaya otot. Gaya otot ini yang menyebabkan bola dapat bergerak. Contoh lain misalnya pada saat kalian bermain bola. Kembali ke kelas lagi ya, setelah tadi kita bermain bola di lapangan. Selain dari permainan bola, ada banyak contoh-contoh gaya yang lain, yaitu mendorong meja, kemudian menarik meja, kemudian ada lagi bermain ketapel, ada lagi menarik timba. Itu contoh-contoh dari gaya. Jadi apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda dapat bergerak atau berubah bentuk. Gaya satuannya adalah Newton, diambil dari nama penemunya yaitu Isaac Newton. Kemudian alat mengukur gaya disebut dengan neraca pegas atau dinamometer. Bisa lihat nih, contoh dari dinamometer. Oke anak-anak, gaya yang tadi pertama kali yang lihat Ibu bermain bola, kemudian mendorong meja, ada juga menarik kursi, mendorong lemari, mendorong mobil. Itu merupakan contoh gaya yang bersumber dari otot kita. Selain otot kita, otot manusia, ada juga gaya yang ditimbulkan oleh otot hewan. Contohnya ketika kuda menarik delman, kemudian sapi menarik pedati, itu juga termasuk gaya otot. Jadi gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot tubuh kita. Kemudian selain gaya otot, ada lagi tadi contohnya yaitu ketika Ibu mendribling bola, itu kan jatuhnya ke bawah, ya kan? Apakah kalian pernah menemukan buah yang jatuh dari pohon? Pernah? Ya, contohnya ada buah rambutan, kalian tinggal ngambil aja. Nah, itu merupakan contoh gaya, yaitu gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi adalah gaya yang ditimbulkan dari daya tarik bumi. Jadi semua benda jika dijatuhkan akan jatuh ke bumi. Itu yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Selanjutnya, ketika kalian bermain ketapel atau juga kalian pernah melihat orang memanah, itu disebut dengan gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda pegas yang ditarik. Ada karet, kemudian pentil, dan lain-lain yang bisa kita tarik kemudian kita lepaskan lagi. Itu gaya pegas. Nah, untuk gaya yang lain, ketika kalian di rumah butuh listrik, gitu, alat-alat elektronik misalnya. Alat-alat elektronik adalah alat-alat yang memakai listrik, menghidupkannya dengan energi listrik. Nah, energi listrik itu berasal dari muatan-muatan listrik yang ada gaya listrik, muatan tarik menarik antara kutub positif dan negatif. Nah,
yaitu adalah gaya listrik. Nanti di video selanjutnya Ibu akan memberikan contoh percobaan tentang gaya listrik statis maupun dinamis. Gaya listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu statis atau yang diam dan listrik dinamis atau yang bergerak. Listrik statis contohnya ketika kalian menggosok-gosokkan mistar atau penggaris di rambut, kemudian ada serpihan-serpihan kertas akan terangkat. Itu adalah contoh gaya listrik statis dari benda yang diam. Jadi listrik dari mistar yang digosok-gosokkan itu akan berpindah ke kertas serpihan-serpihan sehingga dapat bergerak atau tertarik. Kemudian yang listrik dinamis, contohnya listrik yang ada di rumah-rumah kalian. Kemudian magnet, ada gaya magnet. Di rumah kalian mungkin ketika kamu membuka kulkas, kemudian menutupnya kembali, pas kalian membuka itu ada sebuah tarikan. Nah, di situ karena di dalam kulkas ada magnetnya. Nanti juga Ibu akan memberikan video-video praktek tentang sifat-sifat magnet. Ketika Ibu tadi di lapangan bermain bola, bola yang Ibu tendang lama-kelamaan akan berhenti. Mengapa demikian? Karena ada gaya gesekan. Gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Ketika bola bergesekan dengan tanah, maka akan terjadi gaya gesek dan menghambat laju bola tersebut sehingga lama-lama akan berhenti. Gaya gesek yang lain yaitu pada sepatu kalian. Pada sepatu kalian di bawahnya kan biasanya dipasang sol ya, supaya tidak licin, supaya memperbesar gaya gesek sehingga kalian tidak terpleset ketika memakai sepatu. Sebagai tambahan ada gaya apung, yaitu gaya yang dimiliki oleh benda cair untuk mendorong ke permukaan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar berbagai jenis gaya. Sekarang kita akan mencari tahu pemanfaatan salah satu gaya yang tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu gaya otot. Pemanfaatan gaya otot yang pertama yaitu menggerakkan tubuh. Ibu akan mempraktekannya. Yaitu yang pertama, pemanfaatan gaya otot yang pertama menggerakkan tubuh, berjalan, kemudian berlari, mengangguk, menoleh, melambai, dan lain sebagainya. Pemanfaatan gaya otot yang kedua yaitu mempertahankan postur tubuh. Contohnya berdiri tegak, duduk, dan jongkok. Pemanfaatan gaya otot yang ketiga yaitu memindahkan benda-benda yang ada di sekitar, contohnya memindahkan laptop, mendorong meja, menggeser kursi. Kemudian kalau hewan contohnya kuda menarik delman, sapi menarik pedati, dan lain-lain yang sifatnya memindahkan benda. Pemanfaatan gaya otot yang keempat yaitu melakukan pekerjaan. Pekerjaan seperti kalau anak-anak ya belajar menulis, itu gaya otot. Kemudian mengetik, menyapu, membantu ibu mengepel, mencuci piring, merapikan tempat tidur. Yang penting melakukan pekerjaan itu membutuhkan gaya. Pemanfaatan gaya otot yang kelima yaitu melatih dan membentuk tubuh dengan cara berolahraga, contohnya bermain bola, bola voli, sepak bola atau basket. Bisa juga dengan senam aerobik, bisa juga dengan bermain nge-gym, ikut gym ya, berlari, berenang, dan lain-lain. Oke, itu materi yang dapat Ibu sampaikan dari kita bersama-sama mereview ya. Yang pertama yaitu pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak atau berubah bentuk. Yang kedua yaitu jenis-jenis gaya.
yaitu 1. Gaya otot, 2. Gaya pegas, 3. Gaya gesek, 4. Gaya magnet, 5. Gaya listrik, dan yang keenam gaya gravitasi bumi. Selanjutnya tadi yang terakhir yaitu pemanfaatan gaya otot. Kiranya hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.